Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ketiga dari saya tentang metodologi penelitian, ini adalah penjelasan praktis tentang beberapa teknik penelitian kualitatif. Oke, untuk penelitian kualitatif ini ada beberapa paradigma. Ya, maksud saya sebelum kita berbicara tentang teknik penelitian kualitatif, ini ada beberapa paradigma penelitian secara umum. Jadi ini tidak khusus untuk penelitian kualitatif, tapi juga bisa untuk penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah paradigma rasionalistik. Paradigma rasionalistik ini ciri khasnya adalah menggunakan teori sebagai kerangka dan konsep penelitian. Kemudian data dilihat dalam konteksnya. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif, survei diarahkan oleh teori, dan menarik kesimpulan dan pemaknaan secara nomotetik. Nomotetik itu artinya merupakan sebab akibat yang melibatkan sejumlah variabel. Jadi ciri khasnya penelitian rasionalistik itu terutama adalah penggunaan teori sebagai kerangka dan konsep penelitian. Jadi alur penelitiannya itu ditentukan oleh teorinya. Variabelnya ditentukan oleh teorinya. Ini rasionalistik. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma positivistik. Paradigma positivistik ini biasanya digunakan untuk penelitian studi kasus. Kemudian untuk mencari sebab akibat yang melibatkan sejumlah variabel. Sama dengan rasionalistik, penelitian positivistik juga cenderung melakukan generalisasi. Jadi bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Ini intinya. Jadi kalau yang rasionalistik tidak selalu membuktikan kebenaran teori, tetapi prosesnya atau alurnya itu ditentukan oleh teorinya. Kalau positivistik itu cenderung untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Misalnya, kenapa kok terjadi A? Oh, ini karena B. Nah, ini biasanya penelitian positivistik yang semacam ini. Dan penelitian positivistik ini biasanya digunakan oleh penelitian-penelitian kuantitatif. Kalau rasionalistik masih bisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian paradigma yang ketiga adalah paradigma fenomenologi. Paradigma fenomenologi ini bedanya dengan yang rasionalistik dan positivistik itu adalah pada penggunaan teorinya. Teori pada penelitian fenomenologi itu bukan berarti peneliti tidak membaca atau tidak belajar tentang teori, tapi peneliti juga harus banyak membaca, harus banyak tahu tentang teori, tapi ketika di lapangan teori itu harus ditaruh dulu, diletakkan dulu. Istilahnya ketika masuk ke lapangan, peneliti itu harus empty-headed. Empty-headed itu artinya tidak membawa bekal teorinya tadi itu. Jadi kosongan. Kenapa begitu? Karena orang-orang fenomenologi ini meyakini bahwa setiap objek itu punya eksistensi. Dan nilai kebenaran atau eksistensi setiap objek itu bisa dibaca secara berbeda-beda oleh peneliti atau oleh pengamat. Misalnya gitar. Ya, gitar oleh orang yang senang main gitar, yang dia paham gitar itu bisa dipakai untuk main musik dan dia senang sekali ketika main gitar. Dia melihat gitar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ya. Tetapi orang yang punya pengalaman buruk atau pengetahuan yang buruk tentang gitar, misalnya dulu pernah dipukul pakai gitar oleh seseorang gitu ya, sehingga dia trauma gitu. Maka ketika dia melihat gitar itu melihatnya jadi seperti sesuatu yang buruk, yang tidak menyenangkan gitu. Jadi apa gitar itu sebenarnya? Ini kalau dijelaskan oleh dua orang dengan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, itu akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda gitu ya. Jadi orang-orang fenomenologi ini berusaha untuk meletakkan dulu pengetahuannya. Supaya apa? Supaya objeknya itu bisa muncul kebenarannya atau eksistensinya bisa dibaca secara alamiah, secara apa adanya. Jadi orang-orang fenomenologi ini berusaha untuk
sebanyak mungkin menghilangkan subjektivitasnya. Di objektivitasnya itu dari lapangan, dari objeknya itu sendiri, bukan dari penelitinya. Itu bedanya. Kemudian penelitian strukturalisme. Penelitian strukturalisme itu sebenarnya agak rasionalistik gitu ya. Jadi dia punya satu kerangka teori atau kerangka konsep bisa seperti itu. Tetapi bisa juga bisa juga menggunakan paradigma yang hampir sama dengan fenomenologi gitu. Jadi untuk melihat satu objek itu dilihat perbagiannya. Jadi ini bisa agak di tengah-tengah ini strukturalisme. Strukturalisme ini sebenarnya adalah paradigma yang digunakan untuk meneliti struktur kebahasaan atau linguistik, untuk meneliti atau untuk menemukan makna dari suatu fenomena bahasa. Ini strukturalisme. Tapi kemudian banyak digunakan juga untuk penelitian arsitektur dengan memandang atau meletakkan arsitektur itu sebagai bahasa. Ya, sebagai bahasa. Jadi arsitektur itu dipandang sebagai bahasa yang dia punya kalimat-kalimat dan juga punya kata. Punya kata, punya fonem juga. Gitu. Jadi arsitektur dipandang sebagai suatu objek yang besar, dia punya bagian-bagian gitu ya. Bagian satu dengan bagian yang lain itu kemudian dilihat keterkaitannya. Nah, dalam hal ini ada kesamaan proses dengan yang fenomenologi. Nanti saya jelaskan lanjut. Di strukturalisme ada yang dikenal istilah analisis sintakmatik dan analisis paradigmatik. Jadi strukturalisme itu untuk melihat relasi atau hubungan antar unsur. Analisis sintakmatik itu digunakan untuk melihat hubungan elemen-elemen dalam satu unsur, hubungan antar sub elemen dalam satu elemen. Jadi ada elemen, dia punya bagian-bagian. Nah, dalam satu elemen ini dilihat keterkaitan antar sub-elemennya, itu analisis sintakmatik. Kalau analisis paradigmatik itu hubungan, kalau di bahasa itu ibaratnya seperti hubungan antar kalimat. Ya, hubungan vertikalnya, hubungan antar kalimatnya. Tuh. Kalau yang sintakmatik tadi, kalau di kalimat itu hubungan antara subjek, predikat, objek dalam satu kalimat. Tapi kalau yang paradigmatik itu hubungan antara subjek 1, subjek 2, subjek 3 dalam 3 kalimat. Jadi misalnya ada 3 kalimat, masing-masing punya subjek 1, subjek 2, subjek 3. Ini keterkaitannya bagaimana? Hubungan antar predikatnya bagaimana? Dan hubungan antar objeknya bagaimana? Ini yang analisis paradigmatik. Kemudian ada juga paradigma interpretif. Paradigma interpretif ini paradigma yang tidak didasarkan pada hukum, prosedur, atau teori baku. Jadi ini agak masuk ke yang fenomenologi nih. Jadi setiap fenomena bisa dipandang memiliki makna berbeda. Karena itu sifatnya ideografis. Nah, biasanya interpretif ini masuk di fenomenologi dan strukturalisme. Strukturalisme dan fenomenologi itu biasanya ada unsur interpretifnya, gitu maksud saya. Nah, ini kalau dibagankan di dalam bentuk diagram, kalau kita mencoba mentipologikan penelitian, itu ada 2 metode analisisnya. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Yang deduktif ini bisa digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi yang induktif hanya bisa dipakai untuk penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatifnya misalnya penelitian dengan paradigma fenomenologi dan interpretif. Sedangkan penelitian yang menggunakan metode deduktif atau analisisnya bersifat deduktif itu bisa digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu misalnya penelitian fenomenologi, jadi fenomenologi juga bisa menggunakan metode deduktif, dan penelitian rasionalistik, deduktif juga. Kemudian metode kuantitatif itu, yang deduktif itu bisa yang sifatnya rasionalistik dan positivistik. Ya, jadi yang
Fenomenologi tidak bisa masuk ke kuantitatif. Fenomenologi itu hanya bisa masuk ke yang kualitatif. Demikian pula yang sifatnya interpretif. Tapi yang hanya masuk di kuantitatif itu yang positivistik. Tapi kalau rasionalistik dia bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Oke. Ini satu contoh penelitian dengan metode kualitatif, yaitu penelitian historis. Penelitian historis ini adalah penelitian yang menggunakan dokumen dari masa lalu. Jadi objeknya itu adalah objek dokumen. Dokumennya bisa berupa apa saja. Pokoknya dari masa lalu. Bisa berupa catatan harian atau catatan buku harian itu ya. Bisa berupa prasasti, kitab kuno, bangunan kuno, itu juga bisa dikategorikan sebagai dokumen dalam tanda petik ya, dokumen historis dalam bentuk bangunan. Bisa juga berupa artefak ya, misalnya lingga, yoni, patung, dan lain-lain. Kemudian bisa juga berupa peta kuno, atau karya seni kuno itu masuk ke artefak, misalnya batik, kemudian pakaian kuno, perabot rumah tangga kuno itu ya, yang lama-lama itu masuk dalam artefak kuno. Kemudian foto-foto juga bisa menjadi dokumen historis, gambar, lukisan, puisi, buku, kemudian peraturan atau undang-undang, misalnya undang-undang gula, itu jadi dokumen historis. Atau misalnya kitab ya, buku kuno itu misalnya kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, itu jadi dokumen historis. Atau primbon mungkin ya. Kemudian kitabnya Undagi itu, Asta Kosala Kosali yang di Bali itu, kitabnya tukangnya Bali itu jadi dokumen kuno. Ini penelitian historis menggunakan sumber data dari dokumen-dokumen tersebut. Nah, tujuan penelitian historis itu adalah untuk melakukan rekonstruksi, melakukan uji kebenaran suatu dugaan. Tahap-tahapannya apa saja? Tahap pada penelitian historis adalah 1. Pemilihan topik. Ya, jadi topiknya ditentukan dulu. Kalau sudah menentukan topik, pasti akan jelas juga tujuannya. Nah, setelah jelas tujuannya dan menentukan permasalahannya, ya, kemudian ditentukan teori yang mau dirujuk apa. Baik teori untuk data-data historisnya maupun teori yang berkaitan dengan proses rekonstruksi atau berkaitan dengan uji kebenarannya tadi itu. Jadi tergantung tujuan penelitiannya atau tergantung permasalahannya. Kemudian yang ketiga, melakukan sumber-sumber data, yaitu dokumen-dokumen historisnya tadi. Nah, karena ini dokumen historis, maka perlu dilakukan verifikasi. Betul apa enggak itu dokumennya. Itu ya. Misalnya, kitab Pararaton menceritakan bahwa Kenaro itu adalah keturunannya dewa, yang kemudian dia menjadi anaknya dewa dengan manusia, yang kemudian oleh ibunya dititipkan kepada seseorang, tapi ternyata dia terjerumus menjadi pencuri. Itu kan cerita Pararaton. Ini perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi itu untuk menguji betul seperti itu dalam arti letterlek apa yang diceritakan novel itu, ataukah itu hanya metafora atau hanya kiasan saja yang sebenarnya mau menceritakan sesuatu yang lain gitu. Karena orang Nusantara itu banyak pakai metafora gitu, banyak pakai simbol-simbol. Itu kemudian dilakukan verifikasi, dilakukan uji kebenaran. Dari apa? Dari bukti-bukti yang lain yang terkait. Tuh, kalau sudah betul, ya sudah, berarti ya memang itu gitu proses ininya. Sama seperti ketika Mecklenburg melakukan rekonstruksi kota Majapahit misalnya. Dari jejak-jejak peninggalan bangunan, jejak-jejak arkeologis yang ada, Mecklenburg menyusun satu peta. Kemudian dikaitkan peta itu dengan tata permukiman Bali. Kenapa kok Bali? Karena Bali itu lanjutan dari Majapahit. Sehingga paling tidak jejak-jejaknya masih tersisa atau masih berlanjut. Nah, dicocokkan ke sana. Oh, ternyata pola kotanya itu 9.
kayak Nawasana. Berarti kalau 9 pembagiannya seperti ini. Itu kemudian dilakukan verifikasi dengan data-data yang lain. Ini menurut McLean-Pong seperti ini. Tapi ternyata menurut peneliti yang lain, dengan sumber yang berbeda, dengan interpretasi berbeda, itu enggak seperti itu, tuh harusnya seperti ini. Gitu. Sehingga karena sampai sekarang belum ada data yang cukup valid gitu ya untuk mendukung teorinya McLean-Pong tentang tata kota Majapahit atau teorinya yang lain tentang tata kota Majapahit, maka belum ada satu kesimpulan yang pasti sehingga kota Majapahit belum bisa direkonstruksi sampai sekarang gitu. Jadi ini proses untuk penelitian historis itu semacam itu. Tidak apa-apa, tidak bisa direkonstruksi secara penuh, tapi paling tidak ada satu upaya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh penelitian berikutnya atau pada periode yang berikutnya. Nah, gitu. Ini proses interpretasi data sudah masuk tadi ya, kemudian sampai pada satu kesimpulan. Oke, ini contohnya yang dilakukan oleh Prof. Toto Rusmanto. Ini artikelnya sudah saya kirimkan melalui WhatsApp, melalui Google Classroom ya. Nanti bisa dicek di Google Classroom teori artikel lengkapnya, atau bisa dicek melalui link HTTPS itu ya. Nah, dari teori dengan judul, dari artikel dengan judul Rekonstruksi Arsitektur Istana Kota Piring ini, metode yang dipakai adalah metode historis. Tujuannya melakukan rekonstruksi arsitektur Istana Kota Piring. Nah, ini merupakan penelitian tahap awal, disebutkan seperti itu. Jadi karena tahap awal, maka masih belum lintas sektoral. Bidang arkeologis belum banyak dilibatkan, juga bidang-bidang yang lain, bidang tata kota, kemudian sosial, budaya, sejarah juga belum banyak dilibatkan di situ. Jadi objek yang atau sumber data yang diamati atau yang diteliti itu adalah peninggalan atau puing-puing bangunan dari Istana Kota Piring. Ya, kemudian data pendukungnya adalah hasil penelitian terdahulu. Ini ada di sini penjelasannya. Oke. Jadi ada data historis dan ada data lapangan. Kemudian dari data-data itu dilakukan analisis. Analisisnya itu dilakukan sesuai dengan dalam tanda petik tema ya. Yang pertama, arsitektur itu selalu dilihat dari dua hal utama, yaitu tata ruang dan bentuk bangunan. Tata ruang atau ruangannya, fungsinya, kaitannya, aktivitas ya, dan dengan bangunan. Pola-pola ruang itu masuk di yang pertama tadi. Nah, itu ada dua. Yang pertama, analisis arsitektural tata bangunan. Yang kedua, analisis arsitektural tentang bentuk bangunan. Itu dua itu yang utama di aspek arsitekturalnya. Kemudian juga analisis tata lingkungan. Tata lingkungan ini ruang ya, ruang, tata bangunan, bentuk bangunan, dan tata lingkungan. Kemudian ada yang mendukung yang lain, yaitu dari artefak yang ditemukan di sekitar Istana Kota Piring itu. Dari 4 analisis ini kemudian dilakukan sintesis. Sintesis ini prosesnya adalah mencari keterkaitan dari keempat analisis itu tadi. Jadi antara tata bangunan dengan artefaktual, dengan bentuk bangunan, dan dengan tata lingkungan itu bagaimana keterkaitannya. Ya, tata bangunannya semacam ini, oh tata lingkungannya begini. Tata bentuk bangunannya seperti ini, oh ya itu karena tata ruangnya begini, atau didukung oleh artefak-artefak yang ditemukan semacam ini. Gitu. Jadi proses sintesis itu proses mengkaitkan analisis. Ya, hasil-hasil analisis itu dikaitkan di proses sintesis. Nah, setelah itu dari sintesis ini nanti akan dibuat satu kesimpulan. Jadi sintesis itu juga bisa terdiri dari beberapa tahap. Ya, tahap keterkaitan elemen 1, 2, 3, 4, kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan. Kemudian yang kedua ini penelitian deskriptif. Ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa arsitektur. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang memberikan gambaran suatu fenomena atau objek yang diteliti. Fenomenanya bisa bermacam-macam. Bisa tentang
sistem konstruksi bangunan, misalnya sistem sambungan balok pada atap, sistem sambungan kolom dan balok pada rumah bolon misalnya, atau sistem struktur pada bangunan 20 lantai. Itu deskripsi, nanti arahnya ke penelitian deskriptif, atau deskripsi tentang permukiman nelayan di pantai misalnya ya di pesisir utara Pulau Jawa, atau deskripsi tentang apalagi kampung hijau di Kota Malang. Nah, itu juga penelitian deskriptif. Ya, tujuan ada dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi secara faktual, kemudian menyusunnya secara sistematis dan akurat. Jadi, kualitas penelitian deskriptif yang baik itu jika data-datanya bisa sefaktual mungkin atau seaktual mungkin sesuai dengan kondisi lapangan dan bisa dijelaskan secara detail dan sistematis. Nah, ini penelitian deskriptif. Tahap-tahapnya apa saja? Tahapnya yang pertama pemilihan topik, yang kedua tinjauan teori atau pustaka. Ini tergantung pada paradigma yang dipakai. Kalau pakai paradigma rasionalistik, maka penelitiannya nanti alurnya akan diatur oleh teorinya, ditentukan oleh teori yang dipakai. Tapi kalau paradigmanya itu fenomenologi atau fenomenologi ya, itu fungsi teori hanya untuk pijakan awal saja, untuk bekalnya saja, gitu ya. Tapi tetap harus ada teori, tetap harus ada pustaka. Nanti pada proses akhirnya teori yang dirujuk itu akan ditinjau atau dipersandingkan dengan hasil penelitiannya di tahap akhir. Di munculnya teori itu nanti di tahap akhirnya gitu ya. Tapi kalau di penelitian rasionalistik, teori itu yang mendikte jalannya penelitian. Mendikte proses penelitian, yang mengatur atau mengkerangkakan proses penelitian. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah tahap pengumpulan data. Kemudian keempat ini pengelompokan data. Datanya sudah dikumpul banyak, kemudian dikelompok-kelompokkan atau dikategorisasikan, baru kemudian dideskripsikan. Dideskripsikan secara analitik. Analitik itu berarti perbagian, dan kemudian dilihat keterkaitan antar bagian. Nah, ini berarti sintetiknya. Lalu setelah itu, setelah disintesiskan, setelah diketahui bagaimana keterkaitan antar elemen-elemen yang dianalisis, baru bisa kemudian ditarik satu kesimpulan. Kesimpulan ini harus merupakan jawaban dari permasalahan. Ya, ini contohnya. Contoh penelitian deskriptif, judulnya Tektonika dan Ragam Akulturasi Arsitektur Rumah Tinggal di Sendangharjo, Tuban. Ini penelitiannya Pak Bakhtiar Fauzi. Ya, ini metode yang dipakai adalah metode deskriptif dengan proses analitik interpretif. Ya, jadi latarnya pasti latar kualitatif kalau yang semacam ini. Nah, ini kalau di analisis ya kira-kira semacam ini. Rumusan masalah, kemudian ditentukan teorinya. Kalau dalam artikel ini, fungsi teori adalah sebagai kerangka penelitian. Nanti bisa dicek isi artikelnya, bisa di-download dari Google Classroom. Teori yang dipakai adalah teori tentang akulturasi, ya. Kemudian tentang arsitektur pesisir, yaitu terutama arsitektur lokal atau arsitektur etnis Tuban, dan arsitektur kolonial Belanda sebagai arsitektur baru yang masuk. Nah, nanti yang dilihat bagaimana percampurannya dengan menggunakan teori akulturasi itu. Kemudian untuk menganalisis objek arsitekturnya digunakan dua teori itu, yaitu teori tentang archetype dan ordering prinsip. Teori tentang order. Nah, setelah itu kemudian setelah dirumuskan teorinya, disusun konsep penelitian atau kerangka penelitiannya, dikumpulkanlah data-data primer, data-datanya dari lapangan, karena penelitiannya kualitatif, ya, datanya data lapangan semua. Kemudian dipilih rumahnya atau objek sampel penelitiannya dipilih
rumah-rumah yang dicurigai mengalami akulturasi. Data yang dikumpulkan adalah data tentang bentuk, struktur dan sistem konstruksi atap, badan, dan kaki bangunan, kemudian data bentuk bangunan dan detail-detail arsitektural. Yang atap, badan, dan kaki bangunan itu adalah bagian dari archetype. Sedangkan ordering principle itu meliputi atau bisa dilihat dari bentuk bangunan dan detail-detail arsitektural. Kemudian setelah itu dilakukan proses analisis. Proses analisis berdasarkan kerangka teori. Itu dibagi menjadi 4 itu. Yang pertama analisis tentang tektonika akulturasi arsitektur. Kemudian analisis ragam akulturasi arsitekturnya. Kemudian yang kedua ini tinjauannya yang dari teori tadi. Tinjauan yang sifatnya non-fisik. Kalau yang dua tadi yang sifatnya fisik arsitektural. Dari masing-masing, ini kan tadi dari teori tadi ya. Teori itu ketemu variabelnya. Jadi ini sebenarnya ini dideskripsikan per variabel, maksudnya begitu. Jadi dari teori archetype dan ordering principle itu kemudian muncul variabel-variabelnya. Kemudian ini analisisnya berdasarkan variabel-variabel itu sehingga dideskripsikan di sini. Variabel tektonikanya bagaimana, ordernya bagaimana, karakter arsitektur bagaimana, perpaduan gayanya bagaimana. Nah, kemudian dilakukan proses sintesis. Jadi di sini ada proses yang berikutnya itu adalah proses sintesis. Sintesisnya dari yang fisik dulu, antara yang tektonika dan order, bagaimana keterkaitannya. Kemudian antara karakter arsitektur dan perpaduan gaya, bagaimana akulturasinya. Gitu. Nah, kemudian dari dua ini, dari yang sifatnya fisik, yang arsitektural, dengan yang sifatnya non-fisik, yaitu proses akulturasinya, ini kemudian dilihat keterkaitannya sehingga diketahui bagaimana ragam akulturasi arsitektur yang terjadi menurut latar budaya, sehingga sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah jawaban dari permasalahan penelitian. Contoh yang kedua, misalnya ya tentang kearifan lokal pada arsitektur permukiman vernakuler perairan Orang Bajo di Sulawesi Tengah. Ini tulisan dari Bu Ahda Mulyati dari Tadulako dan Bu Nur Rahmanina Burhani. Nah, ini judulnya bisa dibaca. Kemudian permasalahannya yaitu bagaimana mewujudkan kearifan lokal pada permukiman vernakular, ya. Paradigma yang dipakai adalah paradigma kualitatif fenomenologi digit 1. Kenapa kok digit 1? Karena fenomenologi itu ada beberapa digit ya. Yang digit 1 itu yang sifatnya masih fisik, reduksinya masih bersifat empiris, reduksi empiris gitu ya. Jadi yang kasat mata, yang masih berupa benda-benda begitu. Itu digit 1. Yang digit berikutnya itu yang sudah mengalami reduksi eiditis. Itu biasanya menghasilkan konsep. Kalau mau lanjut lagi reduksi eiditis yang berikutnya itu sampai pada yang sifatnya hakikat atau yang sifatnya eksistensi tadi itu, sifatnya esensi, inti utamanya, substansi utama. Itu yang digit paling tinggi. Nah, ini yang di sini ini digit 1 karena sampai pada aplikasi atau perwujudan kearifan lokal pada arsitektur Orang Bajo, pada permukiman Orang Bajo. Tuh, nah ini unit-unit amatannya. Unit-unit amatannya itu terdiri dari formasi permukiman, tata ruang, bentuk rumah, aktivitas, kondisi alam, dan nilai sosial. Nah, di sini teorinya tidak menjadi kerangka. Jadi teorinya itu dipahami dulu bahwa kearifan lokal itu akan diwujudkan pada bangunan. Oke, sudah habis itu ditaruh, terus datang ke lapangan melihat bagaimana permukiman Orang Bajo. Dilihat apanya di sana. Oh, yang mereka amati ternyata adalah itu yang ada di unit-unit amatan itu. Nah, kemudian dari tiap unit amatan itu dilihat keterkaitan satu dengan yang lain. Yang mana yang punya kaitan sehingga bisa dibentuk itu sub-sub tema, dirumuskan sub-sub temanya. Jadi ini proses pengkategorisasian atau proses melihat keterkaitan dari unit-unit antar unit amatan itu dalam satu kelompok tema. Satu kelompok tema itu kalau di artikel itu dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama arsitektur dan lingkungan alam dan permukiman, yang kedua arsitektur dan interaksi sosialnya,
dan yang ketiga arsitektur dan ruang permukiman. Dari 3 subtema ini kemudian dilihat bagaimana keterkaitannya sehingga membentuk satu tema besar yang menjawab permasalahan penelitian. Ya, panah biru itu menunjukkan hubungan keterkaitan. Ya. Temanya apa? Temanya adalah peran pengetahuan lokal atau kearifan lokal pada permukiman pantai, yaitu kasusnya orang Bajo. Kemudian sampai pada satu kesimpulan. Ini proses untuk penelitian kualitatif fenomenologi. Ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa arsitek. Kemudian contoh yang berikutnya. Nah, ini yang penelitian tipologi. Ini juga banyak dilakukan. Tipologi Nusantara Green Architecture dalam rangka konservasi dan pengembangan arsitektur Nusantara bagi perbaikan kualitas lingkungan binaan. Data yang dipakai adalah data-data tentang ragam arsitektur Nusantara. Banyak sekali datanya. Pada penelitian ini dikhususkan area Jawa Timur. Nah, analisisnya itu dilihat per ragam arsitektur. Ada arsitektur A, B, C, D, E. Semuanya dilihat dalam latar geohistoris kultural. Kemudian dipecah-pecah, dilihat perbagiannya. Kemudian dari beragam arsitektur itu dilakukan klasifikasi, dikelompokkan. Nah, klasifikasinya ini sesuai dengan teori tipologi. Teori tipologi itu menjelaskan bahwa untuk data yang sangat beragam, yang sangat banyak sekali jumlahnya, sangat jamak, itu untuk menyederhanakan pemahaman bisa dilakukan pengklasifikasian atau tipologi. Tipologinya bisa berdasarkan apa saja. Nah, itu ada di teori tipologi. Dalam hal ini, tipologinya didasarkan pada kategori budaya. Ada 5 itu ya. Keperkasaan masyarakat megalit, kewaspadaan masyarakat pelestari hutan, ketekunan masyarakat tani pedalaman, dan seterusnya. Kemudian setelah ditipologikan, ya sudah selesai. Jadi tidak melihat keterkaitan antara A, B, C, D, E. Ya selesai sampai dengan tahap pengklasifikasian. Nah, gitu. Jadi ini kalau penelitian tipologi, cirinya itu. Kemudian contoh yang lain, ini yang menggunakan paradigma strukturalisme. Penelitiannya berjudul Relasi Makna Kosmologi Situs Sumber Awan. Nah, ini penelitiannya menggunakan penelitian strukturalisme, agak-agak rasionalistik, tapi alurnya hampir sama dengan yang fenomenologi. Bedanya pada pengkerangkaan teori. Jadi teorinya sudah muncul dulu di depan, kemudian dia mengkerangkakan penelitiannya gitu ya, karena metodenya rasionalistik strukturalisme. Tetapi pada proses pengamatannya atau proses analisisnya itu hampir sama dengan yang fenomenologi. Jadi ini kosmologi itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama dari tatanan spasial arsitektural, yang kedua dari pengguna ruangnya. Ini kosmologi dari satu objek arsitektur gitu ya. Kemudian itu menurut teorinya ngomong begini, ada 2, jadi yang sebelah kiri itu untuk menjawab pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tatanan spasial arsitektural, yang sebelah kanan berkaitan dengan permasalahan yang kedua atau untuk menjawab permasalahan kedua. Nah, dari 2 ini kemudian dipakai untuk melihat objeknya, yaitu situs sumber awan. Dikaji pada objek, yaitu situs sumber awan. Nah, kemudian karena dasar teorinya pakai 2 itu, maka yang diamati dari situs sumber awan ya 2 itu, yaitu aspek tatanan spasial dan pengguna atau aspek kegiatan atau penggunaan ruang. Kemudian baru setelah itu dilihat per elemen. Yang aspek spasial arsitektural itu ada 3 elemen yang dilihat, yaitu desa, jadi skalanya ya, skala desa, skala kawasan atau situs, dan skala bangunan, yaitu candinya. Dari masing-masing itu dianalisis per bagian, ada bagian bawah, tengah, atas. Nah, ini yang kemudian disebut dengan proses analisis. Jadi pecah 3 itu dari desa, kemudian pecah 3 kota itu, nah itu proses analisis per unit amatan. Begitu juga yang aspek kegiatan, itu dilihat dari 2 kegiatan utama yang berlangsung di sana, yaitu kegiatan yang sifatnya sakral ritual dan kegiatan yang sifatnya non-ritual. Dilihat dari 2 aspek yang sama juga, yaitu aspek setting ruangnya dan aspek pola kegiatannya.
Ini proses analisisnya. Kemudian dari 3 unit-unit itu, dari setiap unit itu dilihat keterkaitannya. Nah, ini proses namanya analisis sintakmatik. Dari 3 itu, misalnya desa, itu dilihat dari lingkup bagian bawah, tengah, atas. Kemudian dilihat keterkaitan antara bawah, tengah, atas. Ini berarti analisisnya analisis sintakmatik. Untuk apa? Untuk melihat struktur permukaan. Bagaimana tatanan spasial pada skala desa. Untuk yang kompleks kawasan itu untuk melihat bagaimana tatanan spasial pada skala kawasan dan seterusnya. Nah, dari 3 itu, dari struktur permukaan atau tatanan spasial, skala desa, skala kompleks, dan skala objek, ini kemudian dilihat keterkaitannya. Nah, ini disebut karena sudah beda elemen, beda unsur yang dilihat, yaitu unsur candi, kawasan, desa, ya, 3 elemen, maka ini disebut dengan analisis paradigmatik. Untuk melihat apa? Untuk melihat struktur dalam atau makna di level 1 dari aspek tatanan spasial arsitektural, balik ke teorinya tadi. Ya, tatanan spasial arsitektural yang pengguna ruang, aspek kegiatan juga sama, untuk melihat bagaimana makna berdasarkan aspek kegiatan dan penggunaan ruang. Tuh. Nah, dari 2 ini kemudian dilihat keterkaitannya lagi untuk melihat makna esensialnya, makna yang sifatnya esensial, yang paling dalam dari situ sumber awan. Makanya judulnya relasi makna. Jadi keterkaitan makna-makna yang dibentuk oleh tatanan spasial dan oleh pengguna ruang. Tuh, ini yang model strukturalisme. Kalau model fenomenologi berbeda sedikit, ya, berbedanya di teorinya. Teorinya yang fenomenologi tadi itu tidak digunakan untuk mengkerangkakan konsep. Maka ketika sudah menemukan fokusnya, sudah dilihat fenomena teoretik dan fenomena empiriknya, sudah langsung terjun ke lapangan. Lapangan itu kemudian data-datanya dikompilasi, dikumpulkan semua, sampai kemudian bisa menentukan unit-unit informasinya apa saja, dideskripsikan masing-masing, ya, kemudian dikelompokkan dalam kategori-kategori. Ini kemudian dicek ulang, proses cross-check dan recheck-nya itu terus-menerus dilakukan sampai ketemu satu hal yang sama yang diulang-ulang. Itu kebenarannya berarti yang itu. Gitu. Kemudian dilakukan proses deskripsi, udah kategorisasi sampai pada akhirnya menemukan konsep resiliensi pada tradisi, jadi yang menjawab permasalahan penelitian. Nah, kalau digambarkan itu seperti yang diagram sebelah kanan. Jadi unit amatannya apa saja? Unit amatannya, jadi ini sudah langsung datang ke lapangan, teorinya taruh dulu, datang ke lapangan, oh ternyata di situ ada sumber, ada kasurangganan, ada air, ada punden, gunung, candi, dan selamatan. Ini yang diamati. Jadi yang diamati itu yang sifatnya empirik, yang kelihatan. Nah, dari hal-hal yang bisa diamati atau dari unit-unit amatan itu kemudian dilihat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Oh, ternyata antara sumber, kasurangganan, kemudian air, dan gunung itu ada satu keterkaitan ketika dia berbicara tentang sumber kehidupan. Kemudian tema yang kedua itu antara sumber, kasurangganan, air, kemudian punden, candi, dan selamatan itu ternyata ada keterkaitan dalam hal atau dalam tema ketersambungan, ya. Di temanya ini sebenarnya juga diarahkan ke judul, karena judulnya konsep kebertahanan dalam tradisi pelestarian. Jadi konsep resiliensi dalam pelestarian sumber air, sumber awan, gitu ya. Sehingga diarahkan ke situ temanya, gitu. Temanya diarahkan ke situ. Kemudian sampai akhirnya dari 2 itu, dari sumber kehidupan dan ketersambungan itu ditemukan satu hal yang terkait, yaitu tema pelestarian atau lestari, konsep pelestariannya. Ini sampai dengan
konsep. Masih digit 2 ini, belum sampai digit 3 ya, belum sampai hal yang sifatnya sangat mendasar atau yang hakikat. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.